Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Para jamaah, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kajian kita siang hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang zakat. Kita bahas dulu apa zakat itu. Baik, dalam bahasa agama kita mengenal beberapa hal yang sejenis dengan zakat. Ada namanya infak, ada namanya sodakoh, ada namanya jariyah, ada pula yang namanya zakat. Ini berbeda-beda, kita harus paham dulu karena ini menyangkut hukum. Ini menyangkut hukum. Yang pertama infak. Infak akar katanya nafako. Nafako ay sorofa. Arti dari nafako, infak, itu menggunakan. Jadi kalau kita punya duit, kita gunakan, itu namanya nafako, infak. Kita punya motor, kita gunakan, itu namanya sorofa atau nafako, menggunakan. Maka infak dalam bahasa istilah disebut menggunakan harta kita. Panjenengan duit-duit tiga itu namanya juga infak. Tapi fi sabilit togut, di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi setiap aktivitas yang menggunakan harta itu disebut infak. Jadi infak itu umum, sifatnya masih umum. Ya, menggunakan harta, membelanjakan harta. Makanya ada infak fi sabilillah, ada infak fi sabilit togut, di jalan Allah dan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu makna dari infak. Ada namanya sodakoh. Akar katanya dari sidqun, artinya benar. Lah kalau ini jelas. Jadi membelanjakan atau menggunakan harta di jalan yang benar itu namanya sodakoh. Itu namanya sodakoh. Yang artinya manakala seseorang itu bersedekah, itu menunjukkan hatinya benar, fikirannya benar, imannya benar. Itu sodakoh. Karena digunakan di jalan yang benar. Cara mendapatkan juga dengan sesuatu yang benar. Maka tidak diperkenankan kita bersedekah. Karena akar katanya sidkun, benar, dari sesuatu yang haram. Tidak diperkenankan. Jadi sodako itu kita kenal itu tasyuddu minal bala, menolak bencana. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan as-sodaqatu tasyuddu sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sodakoh itu menolak 70 pintu dari beberapa pintu bencana. Bukan 70 bencana loh, 70 pintu. Nah, coba bayangkan, 70 bagian. Itu tertolak karena hadirnya sodakoh. Ini manakala sodakoh dari sesuatu yang halal. Manakala sodakoh itu dari sesuatu yang haram ya tidak bisa. Contoh, ana wong korupsi 1 miliar. Korupsi supaya gak kena balak, maka dia mengambil sebagian harta korupsinya 200 juta disedekahkan. Ya tidak bisa, karena asalnya sudah sesuatu yang haram. Asalnya dari sesuatu yang haram. Contohnya begitu. Baik. Yang ketiga ada namanya jariyah. Jariyah itu makna asalnya jarun, mengalir. Apanya yang mengalir? Pahalanya. Pahala yang terus-terusan. Contoh,
panjenengan nono kampung bangun masjid, panjenengan melu sodakoh, namanya sodakoh itu. Tapi karena peruntukannya untuk ibadah, maka selama masjid itu digunakan untuk ibadah, panjenengan akan terus mendapatkan pahala. Ini namanya jariyah. Namanya jariyah, sesuatu yang mengalir. Pahalanya terus-terusan kita dapatkan. Tidak hanya masjid itu, termasuk fasilitas umum, contohnya begitu nih. Neng kampung kok urunan tuku paving digawe jalan, selama jalan itu digunakan untuk kemaslahatan, kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala terus menerus mengalir. Itu namanya jariyah. Termasuk jariyah berupa ilmu, termasuk itu. Panjenengan ngajari anake, putrane, diajari cara berwudu yang benar. Selama putrane jenengan ini berwudu dengan cara yang panjenengan ajarkan, dengan catatan benar, maka akan terus mendapatkan pahala itu. Itu jariyah berupa ilmu. Jadi jariyah itu tidak mesti sodakoh, itu tidak mesti berupa uang. Ada kalanya sodakoh berupa tenaga, ono duwite, ono bahane, tapi gak ono sing garap masjid, ya bar, gak akan selesai. Ini contohnya begitu. Ada orang bersedekah itu sedekah pikiran. Jadi piye carane kampung kene ono masjid, mamane begitu nih. Maka dia berupaya memikirkan dengan banyak, boleh. Dan itu juga dicatat sebagai jariyah. Dicatat sebagai jariyah. Jadi ada infak, ada sodakoh, ada jariyah. Ini beda-beda. Ketiganya ini manakala untuk kebaikan, infak kan bisa dua arah itu, maka tergolong sesuatu yang sunnah, bukan wajib. Yang keempat disebut zakat. Zakat ini nama lainnya sodakoh wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat. Wajib itu pun masih diulas lagi. Wajib manakala telah memenuhi syarat. Adapun zakat itu makna asalnya ainama wazada. Zakat itu makna asalnya bersih dan berkembang. Jadi bisa dimaknai sesuatu yang bersih, bisa dimaknai sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Karena dalam Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab menggunakan lan itu istiqbal namanya. Tidak akan pernah tercapai namanya kebaikan, tidak akan pernah menjadi baik sehingga kalian mengeluarkan, memberikan kepada orang lain apa-apa yang kalian senangi. Coba bayangkan. Apa yang kita senangi kita berikan pada orang lain. Itu menjadikan kebaikan itu muncul, tumbuh berkembang dalam hati kita. Zakat, tumbuh berkembang. Jadi penting sekali ini, penting sekali, betul. Baik itu zakat, kalau zakat tidak usah dibahas karena wajib bagi yang memenuhi syarat. Termasuk di dalamnya sedekah itu penting sekali. Dan itu termasuk salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Tuhan. Sedekah itu. Salah satu rahasia di antara rahasia-rahasia Tuhan. Bahkan dalam hadis itu tidak hanya untuk menolak balak sedekah itu, menghapus dosa, tidak hanya itu. Rasulullah mengatakan wadawu mardokum bisedaqati, kata Rasulullah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi anake loro, sedekah, niatkan untuk kesembuhan anak. Wong tuane loro, tonggone loro, niatkan. Karena itu perintah, Rasulullah yang merintahkan. Wadawu mardokum bisedaqati. Obatilah, sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Coba itu
kekuatan sedekah itu sampai sebegitunya, luar biasa. Baik, sekarang kita lebih persempit lagi membahas tentang zakat. Kita bahas zakat. Sebagaimana maknanya, zakat itu bermakna bersih atau tumbuh berkembang. Kita bahas yang pertama zakat fitrah, zakat fitrah. Zakat itu kan ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu karena telah menjumpai bulan Ramadan dan menjumpai bulan Syawal. Disyariatkannya zakat fitrah ini khusus untuk umat Rasulullah. Umat-umat sebelum Rasulullah tidak ada. Dan dimulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah Rasulullah di Madinah, tahun kedua baru ada perintah untuk zakat fitrah ini. Baru ada perintah untuk zakat fitrah. Jadi turun ayat tentang perintah zakat itu di Madinah, bukan di Makkah. Madinah itu asal katanya Yasrib. Kota Madinah itu sebelumnya namanya Yasrib. Madinah, nek panjenengan buka di kamus itu artinya kota. Kota itu artinya sesuatu yang teratur. Sesuatu yang teratur, tertib. Jadi ada 3 komponen, ad-din, tamaddun, Madinah. Ad-din, kalau kita bisa menyebut agama, ad-din itu artinya aturan. Tamaddun menerapkan aturan. Madinah teratur. Jadi ketika Rasulullah masuk ke Yasrib, Rasulullah itu membawa aturan, membawa agama. Diterapkan, penerapan aturan itu namanya tamadun. Ketika aturan itu berjalan, maka kota itu disebut Madinah, teratur. Surabaya itu disebut kota, nek gak teratur maka tidak lagi disebut kota, gitu logikanya begitu. Jadi kota itu semuanya serba teratur, artinya begitu. Baik, lah perintah zakat itu turun pada tahun kedua Hijrah. Adapun hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, merdeka atau seorang budak yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya. Jadi angger wong iku Islam urip, sudah, pokoknya urip, mbuh gede, mbuh cilik, mbuh tuwek, mbuh enom, mbuh lara apa pikun, tetap kena wajib zakat ketika telah memenuhi syarat. Ketika telah memenuhi syarat. Ini hukum mengeluarkan zakat fitrah. Apa syaratnya? Nah, ini kita bahas. Syarat wajib seseorang sehingga dia terkena hukum wajib zakat. Yang pertama adalah Islam, pasti. Bagi orang non muslim maka tidak ada kewajiban dia membayar zakat. Berarti sampai dari panitia zakat. Suatu ketika ono wong non muslim kok ngekei zakat. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya tidak sah hukumnya zakat, tapi diterima apa boleh? Boleh. Tapi tidak kategori zakat. Tidak kategori zakat. Apakah boleh diterima? Boleh. Apa namanya itu Pak? Ya wis sumbangan gitu saja. Iku dipangan dhewe ya ora apa-apa. Karena tidak memenuhi syarat sebagai zakat. Yang kedua, menjumpai akhir bulan Ramadan serta menjumpai awal bulan Syawal. Bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan tidak wajib membayar zakat. Saya ulangi. Bagi orang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan, berarti jam berapa? Sebelum matahari terbenam jam berapa? Asar kurang lebih. Ya, jadi Ramadan akhir ya, jam 4 sore kok meninggal? Meninggal dia. Berarti tidak menjumpai awal Syawal, maka tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat.
Jadi Syawal kurang pirang jam kan masuknya maghrib itu. Awal Syawal kan masuknya maghrib. Tiba-tiba jam 4 sore meninggal, maka dia tidak wajib zakat karena tidak menjumpai awal Syawal. Demikian pula bagi anak yang lahir setelah matahari terbenam. Tanggal 1 berarti. Takbiran, puasa terakhir buka, beradzan maghrib lahir seorang anak. Dia menjumpai awal Syawal tetapi tidak menjumpai Ramadan. Maka tidak wajib zakat. Jadi panjenengan kok suatu ketika duwe anak apa tonggone apa dulure duwe anak pas takbiran dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tapi kalau lahirnya itu sore jam 4 menjelang maghrib, berarti dia ketemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan awal Syawal, maka wajib zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Yang ketiga, mempunyai makanan atau harta atau nilai uang yang melebihi kebutuhan selama sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya atau keluarganya. Saya ulang, mempunyai makanan atau harta atau nilai uang yang melebihi untuk sehari semalam pada hari raya Idul Fitri, baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Panjenengan pas malam takbiran duwe duit 20.000, dilalah anake 3 bojone 2 umpamane. Kira-kira 20.000 untuk 1 hari besok cukup enggak? Cukup enggak? Enggak cukup, maka tidak wajib zakat. Walaupun di rumah panjenengan ini ada mobil, enggak punya duit, ATM-nya ya kosong. Apa yang bisa dijual untuk sore itu enggak bisa. Sampeyan masuk dodol mobil sore-sore pas takbiran, kan enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, itu enggak wajib zakat itu. Itu enggak wajib zakat. Walaupun punya mobil, walaupun punya rumah. Kecuali ada barang yang bisa segera dijual. Contohnya begitu nih. Contohnya begitu. Itu boleh, wajib mengeluarkan zakat. Baik. 3 hal ini merupakan syarat wajib seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sampai sini barangkali ada pertanyaan? Silakan, ada? Jadi yang pertama tadi maksudnya yang memberikan uang itu non muslim gitu. Bukannya non muslim, misalkan kita tahu dia korupsi atau oh gitu, sesuatu yang tidak halal. Nah, ketika kita di pengurus atau panitia atau takmir atau apapun namanya, dan kita tahu pasti bahwa si fulan itu korupsi, kita tahu pasti ya. Soalnya wongnya kecekel, mamanya begitu kan. Kemudian keluarganya memberikan hartanya ke pengurus zakat atau panitia atau takmir. Bagaimana sikap kita? Terima saja. Walaupun kita tahu pasti orang itu korupsi, tapi yang diberikan kepada kita tidak tahu itu dari korupsi atau dari yang selain korupsi. Jadi terima saja, tidak apa-apa. Karena kita tidak tahu pastinya uang yang diberikan ke kita itu yang dari mana. Apakah dari korupsinya, atau dari usahanya, atau dari yang lain, kita tidak tahu. Nah, jadi ketika kita menyikapi hal seperti itu, maka gunakan kaidah husnudzon, berbaik sangka. Kecuali kalau orangnya ngomong beda lagi. Aku baru korupsi, tak bagai lain, beda urusan itu. Sama kayak begini, sama. Ono bakul pitik neng pasar. Syarat menyembelih menjadi halal itu kan yang menyembelih muslim. Mutlak itu kan. Mutlak, kalau non muslim kan tidak halal. Ono bakule ini tidak jelas identitasnya. Tidak jelas, gak kudungan.
Tampilan muslim tidak ada, tapi tampilan non muslim juga tidak ada. Gaya kalung, salib tidak ada, identitasnya tidak ada. Bagaimana ini hukumnya? Kita wajib husnudon, wajib husnudon. Kita tidak perlu kita bertanya, yuk sampean Islam tidak boleh, itu kita tidak boleh malah. Kita malah tidak boleh. Malah begitu. Jadi ketika kita transaksi dengan non muslim kan boleh, tapi ketika menyangkut hukum yang menjadikan sesuatu halal haram kan harus hati-hati. Kan begitu contohnya. Jadi selama orangnya tidak menyatakan dengan jelas, maka kita wajib husnudon namanya. Begitu caranya. Terima saja, tidak apa-apa. Yang kedua, apa tadi? Oh, jalan. Jalan itu kan fasilitas umum. Ternyata di ujung jalan itu ada tempat kemaksiatan. Contohnya begitu. Jalan ini diperbaiki, yang memperbaiki masyarakat. Bagaimana hukumnya ini? Nah, tadi menyebut ada persimpangan, pertigaan, kalau ke kiri itu tempat kemaksiatan, ke kanan itu tempat masjid lah umpamanya begitu. Kalau itu masih persimpangan, maka kita nggak pernah berniat untuk memfasilitasi kemaksiatan. Itu kata kuncinya. Kecuali dari awal idenya begitu. Iki jalan menuju Nun Sewu, tempat prostitusi itu sempit. Akhirnya tamunya titik. Lah kalau sudah begitu itu kan berarti berniat. Betul kan? Itu namanya berniat itu. Beda ya, beda. Itu namanya sudah dengan sengaja. Tapi manakala iki dalane kampung, iki kurang memenuhi syarat. Itu kan kita berniatnya untuk sesuatu yang manfaat. Artinya begitu nih. Jadi kembali pada niat awalnya. Memang ada hadis menyebut man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatan kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang membantu kemaksiatan walaupun dengan separuh kalimat, maka dia bersekutu dalam kemaksiatan itu. Sama halnya melakukan. Contoh begini. Ana wong takon, "Pak, mriki nek tumbas tuwak teng pundi?" Pamane nggih. Jenengan ndak jawab, mek nduding tok. Itu satu kalimat itu begitu, separuh kalimat itu artinya begitu. Nah, iku podo karo ngombe tuwak, sama. Karena sarikan lahu fiha, berserikat di dalam perbuatan itu. Aku gak melok ngombe lho. Aku yo gak ndudui, mek nduding tok, podo wae. Itu hukumnya sama dengan orang yang minum tadi, sama. Aku gak ndudui, aku gak nukokno, aku gak melok ngombe, aku melok nggawakno, podo wae. Podo wae. Lah betul hadis itu hadis itu. Melok nggawakno iki podo wae. Sama saja, nukokno ya podo wae. Gitu ya. Jadi itu bersekutu di dalam perbuatan kemaksiatan. Beda dengan ini tadi. Nah, ini tadi kan memang tidak berniat. Tidak berniat untuk itu. Kebetulan di salah satu ujung jalan itu ada tempat kemaksiatan. Kan hanya kebetulan saja itu. Niatnya untuk urusan kampung. Dene dalane diambakno dipaving ternyata sing rame dheke. Ternyata begitu. Bagaimana? Nah, itu kewajibannya pengurus kampung beserta jajarannya untuk mencegah kemungkaran kan. Baik itu dari sisi agama ataupun sisi hukum pemerintahan kan jelas dilarang. Jadi sudah harus dilakukan, tindakan pencegahan harus dilakukan. Jadi begitu. Ada hadis lagi, man hadara maksiatan. Barang siapa hadir di tempat maksiat, summa karih taha, kemudian dia membenci kemaksiatan itu, faka'an nama ghoba anha, sama halnya dia tidak hadir di tempat kemaksiatan itu. Wa man ghoba anha farodiha faka'an nama hadoroha. Hadis ini. Barang siapa yang hadir ke tempat maksiat, contoh jenengan diundang acara resepsi mantu tonggone jenengan, mantu dilalah nanggap dangdut, penyanyine gawe katok gemes, apa katok gemes? Katok cewekak nggih.
Nah, kemaksiatan lah, kemaksiatan. Gak teko iku tonggo, teko iku. Panjenengan hadir saja. Barang siapa yang hadir ke tempat kemaksiatan, tetapi hatinya membenci dengan kemaksiatan itu, sama halnya tidak menghadiri. Hadis ini. Sama halnya tidak menghadiri. Asalkan hatinya karih itu membenci. Kula nek diundang tonggo kula kok mantu duwe gawe apa wae. Nggih, diundang, saya datang ya sarungan. Wis ben kuat sapa, betah sapa. Betul itu. Suwi-suwi ya sungkan-sungkan dhewe wong-wong itu. Wa man ghaba anha faradiha faka'anna ma hadaroha. Terusane hadis. Barang siapa yang tidak menghadiri tempat kemaksiatan tetapi dia senang, maka sama halnya hadir. Contoh, sampean diundang tonggone sampean mantu nanggap dangdutan, gak teko sampean, gak teko Pak, diundang tonggo gak. Dalapo, aku takmir masjid kok gak pantes. Tapi neng omah krungu suarane dangdutan niku mau, terus sampean melu nyanyi. Melu, ini sama halnya hadir di tempat itu. Loh iya betul itu. Menikmati gitu loh, artinya menikmati. Jadi begitu, agama itu begitu. Agama itu begitu. Nah, ya, sudah itu contohnya seperti itu. Ngoten nggih? Nah, ada yang lain mungkin? Gimana? Terima saja. Dan itu bisa digunakan untuk umum, artinya bebas. Kalau zakat kan yang menerima tertentu, kalau zakat. Kalau sedekah itu masih umum, apalagi infak kan begitu kan. Kok iki sing ngekeki wong non muslim terima saja, gawe konsumsine panitia boleh. Jadi boleh. Begitu boleh. Baik. Kita lanjutkan. Adapun ketentuan zakat. Di dalam membayar zakat ada 3 ketentuan. 1, zakat harus berupa makanan pokok. Zakat itu harus berupa makanan pokok. Contohnya beras. Yang kedua, makanan pokok yang diberikan adalah yang berlaku umum di lingkungan tersebut. Kutul balad. Kutul balad, makanan pokok negeri itu. Oke. Jadi kalau negara kita makanan pokoknya itu beras, ya beras. Kalau negara orang lain mungkin ada makanan pokoknya bukan beras, ya itu yang dijadikan zakat. Jadi zakat itu wajib kutul balad. Bagaimana ketika zakat itu diberikan berupa uang? Tidak boleh. Tidak boleh, kecuali titip beli. Beda ya, titip beli. Titip beli namanya. Jadi sampean repot terus moro neng gone masjid, Pak, aku gak kober tuku beras, tulung tukokno beras untuk zakat saya, istri saya, anak. Boleh. Ini namanya titip beli. Bukan zakat berupa uang loh, bukan. Titip beli. Titip beli. Karena zakat fitrah itu yang dizakati diri kita. Kalau zakat mal yang dizakati harta kita. Karena yang dizakati diri kita, apa yang menjadi makanan pokok kita, itu yang dikeluarkan. Jadi zakat itu, zakat, sodako, jariyah, itu yang butuh, itu bukan yang menerima. Ini konsepnya harus diluruskan dulu. Yang butuh itu yang memberi. Yang butuh itu yang memberi, bukan yang menerima. Jadi konsepnya harus diluruskan dulu. Baik itu zakat, sodakoh ataupun jariyah, itu yang butuh yang mengeluarkan. Kalau jariyah butuh deposito, yang mengeluarkan itu loh. Butuh pahala yang terusan. Kalau sodakoh itu butuh untuk tolak balak macam-macam, yang mengeluarkan yang butuh. Zakat kewajiban. Jadi perspektifnya harus diluruskan bahwa zakat atau sedekah itu siapa yang butuh? Yang mengeluarkan. Yang mengeluarkan. Karena yang dibersihkan itu adalah tubuh kita, maka yang dikeluarkan adalah makanan utama. Makanan pokok. Kalau negara kita beras. Contohnya seperti itu.
Karena ada yang berpendapat begini, wong-wong niku lho Pak butuhe mboten beras. Loh, karena yang butuh itu bukan orang-orang, yang butuh kita. Ini ya kok, jadi harus diluruskan dulu ini. Nek wong-wong takoni butuhe apa? Ya mesti duit, wis gak ono liyane duit itu nggih. Nah, pasti itu butuhnya duit. Contohnya begitu. Ya. Jadi karena ini kebutuhan orang yang mengeluarkan atau muzaki. Muzaki itu orang yang berzakat. Sudah. Adapun ketentuan yang ketiga, zakat itu harus diberikan kepada mustahik. Mustahik itu orang yang berhak. Jadi tidak bisa zakat itu diberikan asal, tidak boleh. Ada ketentuan, ada hitungan. Zakat itu selalu dengan hitungan. Dan yang menerima tertentu, itu zakat. Itu zakat. Nek sedekah infak enggak, tanpa hitungan. Sak wayah-wayah, yang menerima bebas. Kalau zakat enggak bisa. Zakat itu harus dengan hitungan dan yang menerima tertentu. Walaupun zakat fitrah, zakat mal pasti dihitung ya. Walaupun zakat fitrah. Zakat fitrah itu hitungannya terjadi khilaf, perbedaan pendapat ya. Menurut Imam Syafi'i dan fuqaha Hijaz, ulama-ulama Hijaz, zakat itu wajib dikeluarkan satu sok. Satu sok itu 2,175 kilo. Jadi dulu kita zakat 2,5 itu sebenarnya sudah aman. Sebenarnya sudah aman. Dalam kitab Fathul Qadir, satu sok itu disebut 2,719 kilo. Ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan satu sok itu 2,75 kilo. Apakah boleh Pak orang berzakat 5 kilo? Boleh. 10 kilo oleh, sak kintal ya oleh. Boleh. Ini kan minimalnya gitu nih. Minimalnya. Begitu. Dalam kitab Mukhtasar disebut satu sok itu 2,5 kilo. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena satu sok zaman Rasulullah itu adalah 4 kali 2 telapak tangan berupa kurma. Makanan pokok negeri itu adalah kurma. 4 kali 2 telapak tangan. Begini, diisi kurma. Kira-kira nek 2 kali 2 telapak tangan diisi kurma, kurmone iso munjung apa ora? Bisa ndak? Nek diisi beras? Ndak bisa. Munjung mesti jatuh, betul nggak? Lah inilah yang kemudian menjadi beda pendapat. Karena ukurannya satu sok itu 4 kali 2 telapak tangan. Kalau di Arab makanan pokoknya kurma, iki munjung sakmene iso. Nah kalau beras ndak bisa. Lah contohnya begitu. Durung meneh telapak tangane wong Indonesia karo siji, kan begitu kan? Nah itu sehingga terjadi beda pendapat. Dan itu tidak apa-apa. Urusan fikih beda pendapat itu biasa. Itu biasa. Jadi panjenengan zakat 2,5 dulu itu sebenarnya sudah aman, ya. Digenapkan menjadi 3 kilo apa boleh? Boleh. 5 kilo boleh. 10 kilo boleh. Tidak ada masalah itu. 2,5 kilo itu kan sebenarnya merepotkan bakul. Kenapa? Merepotkan bakul. Ya wis, angel-angel gaen 3 kilo ae. Kan sakjane menyenangkan bakul kan begitu kan sakjane. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Nggih. Mau 2,5, mau 3 kilo, mau 5 kilo monggo. Boleh. Tidak ada masalah itu. Itu zakat, nggih. Jadi harus dihitung, harus ditimbang memang. Nanti yang diberi itu juga orang yang tertentu, tidak boleh asal. Tidak boleh asal. Baik. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ini dari sisi apa? Ketentuan-ketentuan zakat. Kalau tidak ada kita lanjutkan siapa yang berhak menerima zakat. Lah ini rotok dawa iki. Asnafus samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat, prioritasnya itu 2, fakir dan miskin. Jangan salah.
Di kampung saya itu dulu sing akeh nrimo zakat itu malah amil. Iki piye kok malah amile sing akeh nrimo zakat. Kecuali amilnya fakir miskin itu beda urusan, itu tidak masuk amil, masuk fakir. Jadi jangan lupa prioritasnya adalah fakir dan miskin. Di antara 8 golongan itu. Siapa 8 itu? Fakir, miskin, mu'alaf, gharim, sabilillah, ibnu sabil, rikob, dan amil. Baik, saya terangkan. Apa definisi fakir? Jangan kok jadi panitia zakat, harus ngerti definisi fakir itu apa. Harus tahu. Karena kalau sampai salah, ini menjadi tidak sah. Hukum zakatnya menjadi tidak sah. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan atau tidak ada yang menanggung. Ono wong tua wis gak kuat kerja. Gak kuat kerja. Dan dia tidak berharta, gak duwe deposito. Gak duwe sawah, gak duwe kos-kosan. Kan ono wong nganggur tapi kos-kosane 200. Ya itu ndak kategori fakir, kan begitu kan? Serta tidak ada yang menanggung. Anake wis gak ngopeni wong tuane. Ono wong gak duwe penggawean, gak duwe penghasilan, tapi anake dadi camat, ya padha wae, ditanggung anak itu bukan fakir. Bukan fakir. Atau ada seseorang yang berpenghasilan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi separuh dari kebutuhan utama. Contoh, anak 5 sehari untuk biaya makan itu kurang lebih sekitar 100.000. Ternyata penghasilannya sehari 50.000, separuh dari kebutuhan utama. Kebutuhan utama loh, saya katakan kebutuhan utama. Kan ono wong, kula niki butuh duit Pak, piro butuhmu? Kula niki butuhe niku sak wulan 12 juta. Penghasilan kula cuman 6 juta. Lho kok akeh men 12 juta? Nggih, kula ngredit apartemen. Lah kan siji. Bukan kebutuhan utama. Itu maksudnya begitu nih. Jadi kalau ada orang berpenghasilan kurang dari separuh kebutuhan utama, kategori fakir. Dan tidak ada yang menanggung. Itu fakir. Yang kedua miskin, orang yang berpenghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan utama. Lebih dari separuh penghasilannya umpamane sedina niku butuhe 100.000 umpama. Umpama. Ternyata penghasilannya lebih dari separuh, lebih dari 50.000, tapi tidak sampai 100.000. Itu miskin. Itu namanya miskin. Dan ini tidak sama. Ono wong iki penghasilane sedina 100, anggaplah sedina 75.000. Tapi dia bukan kategori fakir miskin. Apa ada? Ada. Sedina 75.000 cukup gawe mangan, gawe urip, sebab uripe dhewe. Sing situke sedina niku 150.000. Tapi dia kategori miskin. Kenapa? Anake 12. Loh, beda kan? Jadi nggak bisa, ukurannya dari penghasilan saja nggak bisa. Jadi beban itu harus dimasukkan. Makanya sulit menjadi amil itu di sini. Sulit menjadi amil itu di sini. Sementara kita kalau bikin pendataan ke warga, usahanya gak jujur ya warga itu. Betul itu. Nah, pokoknya nek ono urusan bantuan kabeh macak melarat. Apa macak melarat? Ono BLT wis kabeh macak melarat kabeh. Ini kan susah nggih. Susah kita itu. Jadi fakir miskin itu seperti itu. Fakir miskin seperti itu. Baik. Yang ketiga mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, imannya lemah. Walaupun dia orang kaya, boleh diberi. Karena itu wujud perhatian kita. Nah, ini jarang dilakukan oleh
petugas zakat jarang dilakukan. Jadi ono wong tas mlebu Islam, imannya lemah, itu boleh diberi. Boleh diberi. Yang keempat, ghorim. Orang sing kebulet utang, tapi utang ini yang dibenarkan secara syariat. Utang yang dibenarkan secara syariat. Panjang utang digawe untuk kebutuhan hidup. Akhirnya kebulet utang, itu ghorim namanya. Itu namanya ghorim. Lah nek yang tidak dibenarkan menurut syariat, pokoknya wong kebulet utang terus sampai anggap ghorim, wah repot. Lapindo itu ghorim. Lah wong akeh utangnya timbang pemasukannya, kan begitu kan? Nah, enggak begitu jadi. Jadi konsepnya tidak seperti itu. Jadi kita itu manakala melihat saudara kita itu terjebak hutang karena untuk kebutuhan yang utama, maka itu boleh diberi zakat. Walaupun saat itu penghasilannya cukup banyak, tapi belum bisa membebaskan diri dari hutang, boleh diberi. Penghasilannya per bulan sudah di angka 6 juta, tapi dia pernah hutang sekian ratus juta, sing urusannya memang darurat. Umpamane bojone harus operasi, umpamane begitu kan. Nah, kebulet utang ini, itu boleh diberi zakat, boleh. Walaupun penghasilannya di atas 6 juta per bulan, sampai dengan utangnya lunas, boleh. Contohnya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini masih panjang nih sampai 8. Yatim piatu tidak berhak. Yatim piatu itu tidak berhak menerima zakat. Lho niku yatimnya melarat, itu masuk fakir, bukan masuk yatim. Jadi tidak berhak. Demikian pula yayasan yatim piatu itu tidak berhak menerima zakat. Jadi ada posnya sendiri. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan mungkin? Sampun, kalau sampun jamnya wis agak lewat ini karena duhurnya agak awal kita nggih. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang bab zakat yang kedua. Ini belum zakat mal. Zakat mal itu kan agak sulit ngitungnya. Baik, itu dulu para jamaah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.